Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat sentosa saya anak-anak ibu ya. Ya, Bu. Ya, Nah, nah, bagaimana hari ini? Kalian hadir semua kah? Hadir, Ada yang Bu. izin apa Ada, atau Bu. sakit? Alpon nggak masuk kayaknya. Apaan, Bu? Alpan, kenapa Alpan? Sakit perut? Ikut Mungkin lomba. itu rewang mamaknya, Bu. Oh, kayaknya terlalu banyak makan mangga. Ya musim mangga sekarang ya hati-hati makan banyak-banyak ya. Nanti nanti kok bocor ya. Oh, iya. Hmm. Kita lanjut ya. Sebelum kita buka, nanti Ibu mau lihat satu-satu mukanya dan juga tangannya ke atas ya. Kalau misalkan Ibu panggil ya. Oke, mana tangannya coba? Tangan kanan oke. Pas Ibu panggil. Ya, yang pertama, Pak Reda hadir ya. hadir, Bu. Oh, bagus, cantik. Pakai bedak ya hari ini ya. Udah mandi ya. Ya, udah, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. nah senyumnya manis hari ini. Kayaknya nggak ngantuk. Leni, Hadir, Bu. Bu. manis manja. Lanjut, Haryanto. Oh, Oke, Widya. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah. Santi Lestari. hadir, Bu. Muhammad Alfansa. Tidak masuk, Bu. Oh, tidak masuk tadi ya. Oh, lupa, Ibu. Terlalu banyak makan mangga tadi ya. Ya. Ya, Kasihan. Bu. Nanti kalau misalkan ada waktu kita jenguk ya ke rumah ya. Ya, Bagus. Bu. Bawa apa kita, Bu? Bawa roti Roma Bawa aja mangga, sama Bu. teh ya. Iya, Bu. Dicelup enak tuh makannya manis-manis. Ya, Bu. Lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ya. Oke, Haryanto, tolong pimpin doanya nak ya. Ya, Ananda Bu. Haryanto. Marilah teman-teman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni ilma. fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga hari ini ilmu-ilmu yang kita gali, ilmu-ilmu yang yang Ibu sampaikan dapat berguna untuk anak-anak ya. Amin ya Ya, robbal alamin. Nah, pada waktu saat ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang setelah yang lalu ya. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya sama anak-anak. Sudah tahu Rasul-Rasul Allah dan Nabi Allah itu ada berapa? Sudah ada tahu, Bu. Tidak tahu? Sudah tahu, Bu. Tidak pernah dengar, tidak pernahkah kalian dengar di YouTube? Kan di rumah kan ada HP itu kan? Sudah Sudah tahu, nonton Bu. YouTube kan? Ada 25, Bu. Ada 25. Siapa-siapa aja ya namanya, nak? Yang pertama, Adam. Adam. Farida hafal Nah, itu, kalau kayak Bu. gitu, Ibu mau dengar Leni ya. Tolong ya sama-sama kita nyanyikan ya. dua ya, puluh lima nama nabi-nabi Allah ya. Kan itu ada tuh yang Ibu taruh di layar ya. ya, Coba. Satu, dua, tiga. Teman-temannya ikuti anak ya. ya Bu. Bu. ya, Bu. One, two, three. Adam, Adam, Wisnu, Wisnu, Tuhan, Saleh, Ibrahim, Ibrahim, dan Ismail, Ishak, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Baik Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Sulaiman, ya, Ilyas, Ilyas, ya, Zakaria, Yahya, Yasa, Isa, Yusa, Muhammad,
Saya yang bisa dan Muhammad Mustafa. salam. Yeay, tepuk tangan anak-anak ibu. Pinter-pinter semua, alhamdulillah. Sudah tahu nama Nabi, 20 nama Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 7. Yang pertama, mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Yang kedua, mengungkapkan kembali nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bukan hanya mengungkapkan ya anak-anak ya, harus bisa menjelaskannya juga. Bukan hanya kalian tahu iman kepada Rasul itu apa, tapi kalian harus bisa menjelaskan apa itu arti beriman kepada Rasul. Ya anak-anakku? Ya, Nah, Bu. lanjut yang Ya, keempat, Bu. mengimplementasikan cara beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah bisa mengungkapkan, sudah bisa menjelaskan, lalu kita mengimplementasikan. Apa itu, Ibu? Mengimplementasikan itu menerapkan bagaimana cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Dengan meyakini Rasul-Rasul Allah dan juga apa? Dan juga apa, Lufa? Selain meyakini Rasulullah SAW, Menerapkan. menerapkan seperti sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Ya, nah, ya. Nah, lanjut yang kelima. Menerapkan cara beriman kepada Rasul Allah yang seperti Ulfa katakan tadi, bagaimana cara menerapkan beriman kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menunjukkan contoh cara beriman kepada Rasul Allah dengan benar. Bagaimana dengan benar? Kita tahu cara mengimani Rasul Allah, apa sifat-sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah, dan sifat-sifat tidak mustahil bagi Rasul-Rasul Allah. Yang ketujuh, menghafal nama-nama Rasul Allah dengan tepat. Yang tadi yang kita nyanyikan sama-sama tadi anak-anakku ya. Yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Muhammad. Ya, kita lanjutkan lagi ke slide yang selanjutnya. Itu tentang iman kepada Rasul. Itu yang Umi katakan tadi, yang Ibu katakan tadi. Salah satu rukun iman itu rukun iman keberapa kira-kira? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi, kalau iman kepada Rasul, anak-anak ingat nggak rukun iman ada apa aja? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, betul Haryanto. Yang kedua, coba. Iman kepada Kepada malaikat. Malaikat. Yang ketiga, iman kepada Iman kepada kitab-kitab. kitab-kitab Allah. Bagus. Yang keempat, iman Iman kepada kepada Nabi dan Rasul Rasul-Rasul Allah. Allah. Yang kelima dan keenam, itu pasti sudah tahu ya. Apa yang kelima? Kiamat. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Dan terakhir, kada dan Kodar. kodar. Bagus, top jempol 2 untuk anak-anak ibu. Nah, di sini iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya apa tadi? Mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus beberapa Nabi. hambanya yang salih sebagai utusan. Kita wajib mengakui kebenaran pada Rasul. Kita juga wajib percaya bahwa di antara para Rasul itu telah menerima kitab dari Allah SWT. Kalian, Ibu tanya, percaya nggak Rasul itu ada? Percaya, Bu. Percaya. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa sih yang kalian idolakan? Kalau misalkan artis. BTS. BTS. Korea ya, Korea. Ya. Iya, Kalau Pak Bu. Reda apa tuh? Hah? Pak Saya. Reda? Ustadz Abdul Somad. Wes, mantap ya. Abdul Somad. Bagus idola-idolanya. Tapi apakah kalian suka para nabi-nabi kalian, rasul-rasul kalian? Suka, Bu. Suka, Bu. Apakah kalian cinta rasul kalian seperti kalian mencintai Allah?
Cinta, Bu. Cinta, Bu. Nah, alhamdulillah. Kalau seperti itu kan alhamdulillah. Bukan hanya suka BTS, bukan hanya suka Luna Maya, ya. Bukan suka suka apa? Artis-artis, Kim tapi Song juga Hyun. cinta apa? Soyun, Iya. Taeyong. Nah, bukan hanya cinta kepada artis-artis saja, tapi yang wajibnya kita cinta kepada Nabi dan Rasul. Rasul. Hmm, Yang A, pengertian Nabi dan Rasul. Rasul berasal dari kata arsala yang berarti mengutus, mengirim atau melepaskan. Secara istilah, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. Sedangkan Nabi berasal dari kata naba'a, mengabarkan atau memberitahukan. Secara istilah, Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban disampaikan untuk umatnya. Jadi, dalam pengertian Nabi dan Rasul ini, anak-anak sudah tahu belum apa perbedaan signifikannya di dalam yang Ibu jelaskan tadi? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Belum paham, Bu. Belum paham. Nah, berarti kalau misalkan Nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia tidak wajib untuk Menyampaikan. menyampaikan kepada umatnya. Tetapi lain hal dengan Rasul. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi harus disampaikan untuk umat-umatnya. Sekarang sudah ngerti belum? Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita lanjut ya. Sifat Nabi dan Rasul. Di sini ada beberapa. Belum kepada intinya. Lanjut. Maksum. Artinya terpelihara dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan dosa. Apa itu? Maksum mencakup 3 hal. Yang pertama, terjaga dalam menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, terjaga dalam menjelaskan wahyu kepada orang lain. Yang ketiga, terjaga dari segala maksiat dalam menetapkan hukum kepada umatnya. Nah, berarti kalau misalkan Allah sudah menunjuk Rasul dan Nabi, itu Allah sudah memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi Nabi dan Rasul. Sudah memiliki apa? 3 sifat yang mencakup dari semua segala sifat kebaikan ini. Mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, kita lanjut lagi. Benar nggak mau tanya? Tidak, Bu. Tidak. Ini tadi nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. 25 Nabi. Tidak perlu lagi Ibu jelaskan lagi ya, karena anak-anak sepertinya sudah hafal. Kita sama-sama nyanyikan tadi ya. Siapa yang mengetuai tadi? Leni ya? Ya, Bu. Ya, Ini. Bu. Yang lain sudah hafal belum selain Leni? Belum, Bu. Pak Reda belum itu, Bu. Belum, Bu. Minggu depan hafal, Oke, Bu. nanti setelah ini pasti sudah hafal ya. Iya, Bu. Ibu Iya. harap bisa menghafal di rumah dan kita ulangi lagi di kelas ketika kita bertemu lagi minggu depannya. Ya anak-anakku yang cantik dan ganteng, soleh dan soleha. Lanjut lagi ya. Sifat wajib bagi Rasul. Ini sudah tahu belum? Belum, Bu. Bu. Sifat wajib bagi Rasul itu terbagi menjadi 2 anak-anakku ya. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul yang baik-baiknya. Ada 4. 4. Bisa disebut Pak Reda? Ya, Bu. Apa, Bu? Sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Ada 4, Bu. Ya, apa aja nakku? 1 sidik, 2 amanah, 3 tablik, 4 patona. Watona bagus. Tolong Haryanto, itu tadi apa? Kalau sidik artinya apa? Amanah artinya apa? Tablik artinya apa? Dan fatona artinya apa? Kalau sidik, Bu, benar. Kalau amanah itu, Bu, dapat dipercaya. Kalau Bagus. itu apa ya? Menyampaikan. Kalau Oke, good. Fatona itu pintar, Bu. Pintar atau cerdas. Tepuk tangan untuk Haryanto dan Pareda. Ya, Bu. Bagus apresiasinya. Lanjut ya. Itu tadi sifat wajibnya. Ada sidik, amanah, tablik, fatona. Benar, yaitu sidik. Dipercaya itu amanah. Menyampaikan itu tablik.
cerdas itu Fatona. Nah, kalau untuk yang selanjutnya kita akan jelaskan secara rinci. Tapi untuk sekarang ini dulu ya anak-anak ya. Nah, Ya. yang sifat yang terbagi menjadi dua tadi ada satu lagi. Sifat buruk atau jelek. Ya tidak mungkin Nabi dan Rasul kita ada. Tolong, Santi. Ada? Santi? Tidak ada? ABC, Widya, Bu. tolong sebutkan. Sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 juga tuh. Pak aja tuh Widya. Kizib, khianat, kitman, balada, Bu. Balada, kitsip, khianat, hitman, balada. Lanjut, siapa yang bisa kasih arti antara 4 tersebut? Leni, Bu. Saya, Bu. Oke, Leni. Good. Kizib itu artinya dusta, Bu. Iya, bagus. Lanjut. Khianat itu artinya mengkhianati, Bu. Lanjut. Kitman artinya tidak menyampaikan. Oke, balada. Balada itu artinya bodoh, Bu. Oke, apakah Nabi dan Rasul kita pas sudah, apakah bisa dia berdusta? Tidak, Bu. Tidak Tidak. mungkin Tidak, ya. Bu. Kalau dia mengkhianati, apakah Nabi dan Rasul kita bisa seperti itu? Tidak, Tidak. 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 Bu. Bu. Kalau hitman tidak menyampaikan, padahal Nabi dan Tidak Rasul juga. itu kan Ya, ada Bu. wahyunya ya. Kalau Rasul kan harus menyampaikan. Ya, Apakah Bu. mereka seperti itu? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Nah, satu lagi bodoh. Apakah mungkin Nabi dan Rasul kita itu bodoh? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Jadi itu pasti mustahil bagi Rasul-Rasul kita. Sekarang sudah kalian mengerti sifat wajib bagi dan Rasul. Bagi Rasul. Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Terus kita lanjut ya. Cara beriman pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, percaya pada ajaran yang dibawa. Yang ketiga, percaya pada semua Rasul. Yang keempat, berdoa seperti doa para nabi. Yang kelima, selalu bersalawat. Yang keenam, meneladani akhlak para Rasul. Yang ketujuh, memperbanyak amalan. Yang kedelapan, rajin membaca Al-Quran. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, apakah anak-anak ibu sudah menerapkan di rumah? Sudah sedikit, Bu. Sedikit, yang itu belum. boleh disebutkan Oh. apa aja yang misalkan anak-anak sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran, Bu. Membaca Baca Al-Quran. Quran. Oke, good. Bagus sekali. Alhamdulillah. Lanjut, ada lagi nggak selain itu? Salawat. Bu. Selalu Oh, berdoa. berselawat pada Nabi. Bagus. Meneladani akhlak para Rasul. Ya, Bu. Kadang-kadang, Sedikit. Bu. Sedikit. Kalau masih bisa ada bohong-bohongnya sedikit, itu namanya manusia ya anak-anak ya. Nah, setelah ini Iya, kita Bu. perbaiki sama-sama sifat-sifat kita yang buruk menjadi baik seperti Rasul. Amin ya Robbal. Ya Robbal Amin. Alamin. Lanjut yang ke-9. Implementasi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama, berakhlak mulia dan dengan selalu berakhlak terpuji. Yang kedua, rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat. Yang keempat, mengikuti ajaran yang dibawa Rasul dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, berakhlak mulia dengan selalu berakhlak terpuji. Untuk keseharian anak-anak ibu, kalau ibu lihat, itu anaknya baik-baik ya. Nah, di rumah Ya, Bu. sudah berbakti belum sama orang tua? Ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau misalkan suruh Kadang-kadang suka kadang-kadang melawan. awal Kadang-kadang masih suka melawan, tapi Bu. melawan. Lalu Tapi jadi setelah kasih ini kalau pulang jajan, sekolah, tangan ibunya dipegang, dicium, mohon maaf lahir dan batin. Jangan sampai lagi terulang kembali anak-anakku ya. Hal-hal Ya, yang Ya, Bu. buruk seperti itu. Oke. Nah, untuk hari ini bagaimana dengan anak-anak ibu? Sudah hafal ya nama-nama Nabi dan Rasul kira-kiranya? Sudah, Bu. Surah. Ya. Kalau sifat-sifatnya sudah mengerti ya?
Sudah, Bu. Bu. Oke, Ya, Bu. alhamdulillah. Untuk tugasnya, kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, anak ya. Ya, Bu. Untuk 3 orang di rumah. Nah, di sana kalian tolong buatkan nama-nama Nabi dan Rasul di atas karton dengan origami. Ya, tahu kan kertas origami? Tahu, Ya. Bu. Tahu, Tahu. Bu, Nah, yang kertas warna-warni itu, Bu. iya bagus, yang warna-warni ya Ulfa ya, tahu banget ya. Iya. Nah, yang warna-warni itu kalian taruh nama-nama Rasul dan sifat-sifat Rasulnya, ya. Kartonnya boleh warna apa saja. Oke, mengerti? Oke, Bu. Ibu. Terima Oke, kasih. Bu. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih atas waktunya anak-anak ya Ibu ya untuk hari ini. Bu. Sudah Iya, cukup ya? Bu. Ya, Mengerti Bu. ya, sayang ya? Bu. Bu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu.